kembali kita. Kembali lagi. Ya nggak Bang? Di mana Bang? preview MotoGP Spanyol 2021 di Circuito de Jerez Angel Nieto. Itu dia, di sirkuit Jerez di MotoGP Spanyol. Itu dia, itu ada sedikit ya cerita sedih sih sebenarnya Bang ya. Sedih kok, jangan sedih-sedih mulu. Oh, jangan sedih mulu, karena apapun itu akhirnya udah kembali lagi kan? Iya. Itu dia. Ya sedihnya sih, ya sedih aja. Ayo guys, semangat guys, puasa kan Bang? Iya, kita puasa. Nah, semangat. Bang, langsung aja Bang. Langsung. To the point untuk preview MotoGP Spanyol 2021. Menurut Bang Joni, siapa aja kandidatnya untuk peraih 3 podium nih? Saya melihatnya masih akan dikuasai oleh inline. Suzuki dan Yamaha. Inline. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita melihat di musim lalu itu kan sirkuit Jerez ini menggelar 2 ronde back to back. Ya. Tapi di bulan Juli di kondisi saat itu masuk musim panas. Wah, itu suhunya tinggi banget. Bang. Nah, sekarang kan balik lagi ke masih musim semi nih di bulan April dan Mei ini, dan banyak pembalap mengatakan pasti suhunya agak sedikit lebih dingin dan ini bisa kompromistis dengan pemilihan ban. Kalau kemarin itu Joan Mir, si juara dunia MotoGP 2020 kesulitan karena memang tidak bisa menemukan settingan yang tepat. Dia coba untuk pakai soft tidak dapat karena suhunya panas, pakai medium hard juga agak kesulitan. Nah, mungkin dengan kondisi seperti saat lebih dingin, ini dia bisa memanage alokasi ban nanti itu, di mana nanti mungkin dia coba untuk time attack menggunakan soft dan juga mungkin di saat setting balapan mungkin dia medium atau medium hard. Jadi walaupun nggak terlalu ekstrim Juli nih Bang. Ya betul. Tapi seenggak-enggaknya ya seperti itu nih. Ya. Nah, Bang Joni bilang ini akan dikuasai lagi oleh inline. Ya nggak? Antara Yamaha dan Suzuki. Tapi nih Bang, kalau kita lihat nih dari kenyataan yang terjadi di musim lalu nih, dua-duanya nih ya, podium 1, podium 2 disikat oleh Yamaha. Ya nggak Bang? Betul. Nah, ini dan orangnya juga sama lagi kan? Iya. Back to back-nya ya dia lagi. Fabio Quartararo. Betul. Nah, Bang. Ya. Doha. Vinales. Ya kan? Qatar dulu dong, Qatar Vinales. Doha. Quartararo. Portugal Quartararo. Nah, jika di Jerez kali ini dihajar lagi sama Quartararo, ini bakalan jadi hat-trick nih Bang. Hat-tricknya Quartararo, hat-tricknya Yamaha, pabrikan. Untuk 3 kali beruntun ya udah lama banget ya nggak Bang? Betul. Ya kan? Nah, yang kemarin aja udah lama banget tuh. 2010 terakhir Yamaha sendiri loh. Betul. Yamaha sendiri untuk meraih hat-trick 3 kali menang secara beruntun ya kan. Nah, menurut Bang Joni. Ya. Kita bicara tentang Yamaha nih. Siap. Ya nggak? Yamaha dan ya tadi nih, Quartararo. Ataupun Maverick Vinales. Iya. Ya nggak? Di antara 2 ini kira-kira siapa yang akan berpeluang untuk menjadi pemenang? Saya lebih melihat ke Fabio Quartararo. Oke. Kenapa Quartararo? Kalau kita melihat di 2 putaran kemarin, ini ada yang berbeda dari seorang Quartararo. Bagaimana kita bilang dia cermat, cerdas, cerdik, lebih matang. Jadi matang ini memang kelihatan di saat dia kemarin tahun lalu sempat tampil bagus terus drop, kemudian dia marah-marah sampai dia benar-benar tidak sesuai harapan dengan timnya. Tapi di saat ke tim pabrikan, ya entah ini menjadi motivasi tersendiri, dan juga ini Quartararo tampak tidak sampai istilahnya baperan lah, kalau istilah anak zaman now, gimana dia terus jelek, ngedrop, udah habis. Nah sekarang tuh di 2 ronde kemarin dan bahkan di Doha dan di Portugal, dia tidak melakukan start yang cukup bagus, tapi dia punya mindset yang jalanin dulu, cari kesempatan, jaga jarak, dapat momentum bagus, dia lakukan, dan bahkan diakuin bahwa motornya sendiri sudah mulai sesuai apa yang diharapkan. Nah di situ Quartararo tampaknya sedikit lebih
percaya diri. Nah, dibandingkan dengan Maverick Viñales, bagaimana kemarin dia sebenarnya berapa kali ya Bang? Dua kali dia dihajar ya. Betul. Ada kendala masalah apapun, ban lah ataupun yang track kalau kemarin kan track limit, langsung jadi baper, udah gitu sampai akhirnya dia shutdown Twitter, cuman gara-gara karena netizen Bang. Deng begitu ya. Betul. Bukan netizen ya, belum tentu dari Indonesia loh. Betul. Itu dari netizen Spanyol sendiri loh. Yang bisa bikin baper Viñales ya. Jangan salah, si seorang juara dunia Marc Marquez itu sampai ngasih tips, ngapain diambil hati sih? Ya udah, kalau umpamanya tidak dianggap terlalu ini, ya dibiarkan aja. Dan emang ada yang menyayangkan, ada juga ada yang ini. Tapi dari kondisi seperti ini, saya melihat Maverick Viñales memang lagi ada problem. Padahal setelah dia menang seri Qatar, ini udah mulai agak sedikit lebih dewasa loh ya. Betul. Untuk Maverick Viñales ya. Dan kalau kita melihat dari interview wawancara, jauh lebih istilahnya tidak terbawa emosi, datar dan benar-benar diplomatis. Nah, ini sebab itu sepertinya juga mungkin terpicu oleh performa yang jauh lebih baik dari seorang Fabio Quartararo. Oke, jadi itu Bang ya. Alasannya kenapa Quartararo lebih diunggulkan. Betul. Di antara semua pembalap Yamaha nih. Betul. Nah, bahkan Bang Joni nggak mau ngejagoin Franco Morbidelli ataupun Valentino Rossi karena kita tahu sendiri nih, sirkuit Jerez Bang. Iya nggak? Juara ataupun rajanya sirkuit Jerez Rossi. Iya nggak? Tapi yaitu maaf guys, kemenangannya udah di terakhir Jerez tuh 2016 ya kan? Udah lama banget. 2016 terakhir dia menang. Di saat itu awal-awal Bridgestone masuk dan masih elektronik masih boleh bebas. Sekarang kan kondisinya elektroniknya udah seragam, ban pun udah seragam, dan bahkan Michelin selalu mengganti ini agak kesulitan meskipun Valentino Rossi sempat merasa percaya diri untuk bisa tampil di sini karena dengan 3 hasil kemarin dan bahkan ini kemarin tuh santer. Bukan pertanyaan Rossi gimana di Jerez, ini larinya soal kontrak tim dia dengan Aramco. Akhirnya kita bahas tuh. Akhirnya berseret-seret ke berarti lu pensiun dong tahun ini. Rossi langsung menampik, enggak, targetnya tetap seperti biasa, saya akan menjadikan beberapa ronde awal ini jadi evaluasi. Nah itu sebabnya mungkin dia melupakan 3 ronde kemarin yang buruk, tapi dia akan berusaha nanti ini di Spanyol yang notabene track kesukaan dia dan juga karakter sirkuitnya klop dengan Yamaha, kemudian nanti di Prancis dan juga di Mugello. Rossi bilang nggak ada urusan kontrak yang kemarin itu dengan nasib saya pensiun atau saya jadi tim MotoGP. Secara kontrak itu urusan manajemen VR racing. Dia tahu, tapi dia tidak dilibatkan karena dia sadar dia pembalap MotoGP profesional. Tugas dia fokus di sebagai pembalap. Makanya dia berusaha keras dengan ucapan yang pernah dia katakan bahwa dia udah 3 musim belakangan ini kan kalau mamanya dia melanjutkan karirnya di MotoGP akan melihat dulu paruh musim pertama seperti apa. Nah ini dia tetap bersikukuh bahwa masih ada 3 ronde lagi yang menjadi acuan. Makanya siapa tahu nih Rossi akan membalikan nada miring. Nah kalau begitu berarti Bang ada kemungkinan nggak walaupun nggak menang, seenggaknya podium ke-200 nih bakal terwujud. Setidaknya targetnya itu podium. Dia bilang nggak cuma podium, dia harus bagus. Kalau udah bagus mungkin dia akan bisa membalikkan kepercayaan diri Valentino Rossi untuk bisa tampil lebih konsisten. Karena problem dia itu sekarang bagaimana membalikkan kepercayaan diri karena kalau melihat motor pabrikan lainnya yang dipakai Maverick Viñales dan Quartararo itu udah oke. Gitu. Tinggal di dia nih gimana gitu kan. Nah, Bang, kalau Morbidelli-nya sendiri gimana nih? Ini Morbidelli boleh dikatakan pasrah. Kenapa pasrah? Karena ada pertanyaan yang cukup unik. Bandingan lu waktu dengan Quartararo dengan Valentino Rossi itu seperti apa? Bedanya menarik ya Bang? Iya menarik banget. Itu bedanya, dia bilang bedanya ada. Rossi tahu sendiri auranya gimana dan saya juga kenal meskipun Quartararo anaknya baik. Cuman tetap aja sama-sama beda di spek motor. Rossi dan Quartararo sama-sama pakai pabrikan, saya pakai motor yang spek 2019. lama. Ini agak kesulitan. Jadi tidak bisa artinya terus orang kenapa nggak bisa dibandingin? Nggak bisa, speknya beda. Tapi
kalau kita melihat dengan performa kemarin dia sempat finish di 5 besar di yang Portugal, pertama. Di tahun lalu pun dia 5 besar dan kemudian di Andalusia masalah teknis. Quartararo bernafsu untuk bisa istilahnya menembus podium sekaligus membuktikan. Morbidelli nih. Morbidelli membuktikan dengan motor yang speknya jauh tertinggal atau yang tahun 2019 dia akan berusaha mencetak podium. Itu Morbidelli. Itu Morbidelli. Iya. Jadi ada kemungkinan ya untuk Yamaha ya yang tertingginya nih ya. Untuk meraih peluang sebagai juara adalah Quartararo. Kedua Vinales, Rossi dan Morbidelli. Nah, Bang. Iya. Masih tentang inline. Iya. Suzuki-nya seperti apa, Bang? Suzuki ini saya rasa akan bisa lebih menggigit karena kita kemarin lihat bahwa di Portugal pun mampu cukup apik, tampil apik, cuman terlalu terburu-buru sehingga baik itu Alex Rins dan juga Joan Mir ya. Kan langsung melintir. Joan Mir sebenarnya udah kalau hasilnya mungkin ini kita akan lihat nih seandainya benar apa yang dikatakan Joan Mir dengan kondisi Jerez di kali ini jauh lebih adem, kemudian dia bisa memanage alokasi ban dan melakukan time attack yang cukup bagus, setidaknya dia bisa langsung ke Q2 dan dia bisa fokus untuk bisa mencari posisi depan. Saya rasa Suzuki juga akan menjadi salah satu lawan yang harus diperhatikan baik-baik oleh Yamaha. Jadi ya kalau kita bicara tahun lalu ya Bang, suhu aspal aja bisa mencapai 53 derajat. 53 derajat, amit-amit kan. Nah sekarang senggangannya hanya bermain di sekitar 30 sampai 40 mungkin Betul. Karena kan nggak se-ekstrim tahun lalu yang musim panas lagi pik-piknya gitu kan. Balik lagi tuh Bang, berarti kayak di video bahasan kita kemarin, tergantung dari ya pinter-pinter berstrategi, memanage ban, memilih ban. Seperti itu ya. Karena memang intinya kalau kita melihat juga dengan kemarin kondisi tahun lalu itu Michelin itu memasok 3 kompon ban depan dan belakang itu depan itu simetrik, belakang asimetrik. Sekarang ada depan satu yang middle hard itu asimetrik. Jadi dia ada komposisinya 2 simetrik, 4 asimetrik. Ini agak-agak baru lagi. Jadi benar-benar nih capek lagi si pembalap. Jadi memang kalau istilah yang sempat saya baca di ulasan jurnalis mancanegara, ini faktor 3M. Apa tuh? Bukan ini loh menjaga jarak, mencuci tangan atau melakukan jaga jarak dengan orang lain. 3M ini adalah Michelin, Magneti, Marelli. Ini problemnya karena dengan semuanya dong tuh Bang ya. Iya, jadi elektronik ini tetap jadi agak menyulitkan di saat misalkan patokannya tahun lalu mungkin udah dapat suhunya sekian. Ternyata pada saat sekarang ganti lagi harus ganti elektronik lagi. Ini biasanya menjadi saat pembalap tidak merasa nyaman. Misalkan udah yakin kemarin begini berubah lagi, ini agak menyulitkan. Nah, entah ini memang yang disengaja oleh pihak Dorna sehingga membuat balapan makin seru, padahal buat pembalap dan bahkan tim sendiri ini capek banget Bang. Bukan capek banget ini. Naik suhu sekian kemudian tiba-tiba ganti ban, berubah ini agak menyulitkan karena pembalap itu yang udah gayanya berubah tiba-tiba harus berubahnya tuh ya seorang Valentino Rossi kita tahu punya gaya balap yang memang konvensional, tapi dia bisa berubah itu udah luar biasa. Ini pembalap dituntut harus berubah di setiap sesi. Nah ini cukup menyulitkan dan ya mau nggak mau akhirnya malah satu faktor di mana pembalap yang bisa artinya berani melakukan perubahan ekstrim atau berjudi ini kadang-kadang yang bisa membuahkan hasil. Nah itu sebenarnya ini bisa menjadi pertarungan antara inline nih Bang ya? Inline. Antara Suzuki ataupun Yamaha. Nah, tapi yang menarik nih Bang. Iya. Kita bicara tentang Ducati. Karena kalau kita bicara Ducati, di musim, maksudnya di tahun lalu. Di seri pertamanya ya. Dovizioso bisa podium di podium 3 Bang. Bersama Ducati. Nah sekarang ada Francesco Bagnaia yang katanya maaf katanya nih ya. Rivale Rossi, Max Biaggi itu titisannya Jorge Lorenzo gitu kan. Ya dewa kali ya Bang. Ya wajar, Max Biaggi kan temen banget sama Jorge Lorenzo. Dia pasti Lorenzo lagi karena apa? Lorenzo itu idolanya ya Max Biaggi. Jadi ya ada saling support. Iya.
Simbiosis mutualisme. Nah, Bang, itu ya. menurut Bang Joni gimana? Karena ya balik lagi nih, betul, ada Ducati yang kuat dan bahkan nanti setelah Ducati ya kita ada lagi yang lebih kuat juga sebenarnya. Gimana kalau untuk Ducati, Bang? Kita akan melihat dulu mungkin bagaimana perkembangan Ducati, karena Ducati memang sudah melakukan pengujian di Jerez ini dan hasilnya cukup memuaskan. Tinggal bagaimana implementasinya di saat balapan, karena kalau kita melihat karakter Jerez ini banyak yang mengatakan ini konvensional, trek lama, sirkuitnya benar-benar belok patah gitu, bukan ada belok yang high speed cornering, dan ini memang bisa sedikit menguntungkan buat Ducati yang kadang-kadang cukup ampuh di tikungan stop and go. Nah, cuma di beberapa titik lainnya ini memang ada high speed cornering seperti 5 dan juga ya kalau 2 tikungan terakhir 13, 11 itu kan juga high speed cornering. Ini agak kita akan lihat apakah Ducati sudah bisa menemukan formulasi titik kelemahannya. Seandainya di sektor itu bisa diatasi, Pecco Bagnaia bisa menjadi kejutan, karena kalau kita melihat tahun lalu bagaimana seorang Dovizioso meskipun ada petik ada efek-efek ketidakmujuran pembalap lain, namun dia mencoba untuk tetap bertahan. Nah, bagaimana nih, apakah performa Desmos Sedici yang sudah cukup bagus dan ampuh di tikungan cepat ini di sirkuit Jerez? Karena kalau kita lihat nantinya ini tentu akan membuat pertarungan ini makin seru nih. Jadi malah bumbunya Yamaha, Suzuki dan Ducati. Oke, jadi kalau kita bicara Ducati, lebih kepada siapa nih, Bang? Saya melihat ya Pecco, Miller atau saya melihat Zarco? Pecco, karena Pecco udah mulai ya dari pengembangannya cukup stabil, dan seandainya Pecco bisa mempertahankan performanya dan tidak melakukan kesalahan, bisa jadi ini Pecco. Karena kalau mamanya ke seorang Jack Miller, dia masih kayaknya belum percaya nih, masuk tim pabrikan 3 seri kayaknya boncos banget nih. Masih butuh buat Jack Miller untuk mengembalikan kepercayaan diri, apalagi dia baru selesai operasi rempam lagi ya, kan, meskipun karena kemarin selesai dari Portugal itu berdarah lagi kan, kebuka kan. Nah, kecuali dia udah bisa mengatasi hal itu, mungkin bisa. Johan Zarco juga tetap butuh waktu, karena untuk di sirkuit seperti ini dia masih bilang agak kesulitan, makanya dia tetap mereferensikan ke seorang Pecco Bagnaia untuk gaya balapnya. Mungkin dia di Jerez ini akan coba istilahnya mencontek atau mengcopy paste gaya seorang Bagnaia. Oke. Sementara kan Jorge Martin absen, diganti oleh Tito Rabat. Ini tapi menarik loh Tito Rabat. Karena gini, ketika masih di Avintia, ya dapat motor boncos. Iya. Ya nggak, Bang? Betul. Ya setelah 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, gitu kan. Nah, sekarang dia pakai motor Jorge Martin yang notabene motornya ya spek terkini. Iya. Untuk tim 2020 sama 2021 dong, betul, Bang. Ya. 2021 kan. Betul. Nah, ini akan seperti apa nih kan? Nah, itu ini menjadi menarik nih sebenarnya kan, Bang. Betul. Nah, cuman kadang-kadang nih ya Tito Rabat ini kan belum menjajal langsung nih, baru ntar jajal langsung nih hari ini di saat free practice pertama. Ini kita akan lihat, dan kalau kita lihat juga kan antara Jorge Martin dengan Tito Rabat itu postur tubuhnya beda banget. Pasti dia akan ada semacam adjustment yang mungkin nantinya akan membedakan, yang mungkin jadi akan beda dengan seorang Jorge Martin. Itu kita bicara tentang Ducati. Nih, ini nih Honda. Ini karena semuanya nih ya bisa dibilang comebacknya si Marquez di sirkuit yang notabene ini merusak membuat dia merusak karirnya, ya kan? Satu musim kemarin loh, karir keseluruhan. Satu musim. Nah, terus udah gitu, Bang, ada lagi Pol Espargaro. Yang jelas ya sangat menyukai sirkuit Jerez. Ya enggak? Terus ada Nakagami yang soalnya ingin bangkit lebih kuat lagi di Jerez, betul. Setelah Portugal kemarin dia udah mencoba, akhirnya betul. Dan Alex Marquez. Iya. Menurut Bang Joni, seperti apa Honda di Jerez ini? Saya justru akan melihat mungkin bagaimana progres Pol Espargaro, karena dia di 3 race kemarin meyakini bahwa selain di Portugal karena ada problem teknis di gearboxnya, dia berusaha untuk memperbaiki catatan waktu atau time attack di kualifikasi, karena kemarin problem dia start di belakang sehingga dia harus
berduel dengan pembalap di depannya makan waktu beberapa lap, ini agak menguras tenaga. Dia akan coba kualifikasi, kalau seandainya kualifikasi bagus mungkin dia akan melihat seorang potensi Pol Espargaro sebenarnya. Nah buat Marc Marquez lagi-lagi karena kondisi belum fit benar, bahkan kemarin itu Marc Marquez bilang setelah di Portugal dia tidak melakukan latihan yang berat karena emang sama dokter nggak boleh, Bang. Nggak boleh, betul. Bahkan untuk latihan motor pun nggak boleh. Tidak boleh. Dokter. Iya, motor ini itu memang kondisinya, dan bahkan dia harus mengkonsumsi banyak antibiotik. Ya karena memang proses entah tidak dikabarkan atau ini ada emang buat proses penyembuhan di tulangnya ada sedikit kendala sehingga pure kemarin hanya latihan-latihan kecil. Artinya Marc Marquez tampil lagi ini benar-benar sampai dia dibilang saya itu menjalani balapan kali ini tuh mungkin orang-orang balapan saya malah melakukan sesi tes pramusim dia bilang. Karena saya harus mencoba banyak lap, mencoba kondisi fisik. Jadi artinya target di sirkuit Jerez ini pun di MotoGP Spanyol 2021 lagi-lagi no target dia bilang. Tidak ada target sama sekali ya, kalau finish bagus, podium ya nggak apa-apa. Yang pasti sudah sesama tim sepakat targetnya adalah memakan sebanyak-banyaknya kilometer dan memakan sebanyak-banyaknya lap untuk membuat si badannya nyaman dengan motornya. Karena ya kalau kita bicara tentang dokter nih, Bang. Dokter, iya. Ya, Marquez pun akhirnya sekarang nurut nih, Bang, sama dokter, Bang. Kalau misalnya dia ngakuin sendiri, kalau dokternya kemarin ngomong bahwa gue nggak boleh dan gue harus nggak ikutin yang Jerez nih. Tahun lalu. Nggak, yang Jerez nih, yang Jerez ini ya. Yang Jerez ini. Gue akan memilih nggak ikut dan di rumah. Coba kalau mama yang tahun lalu begitu, jangan pas cuma hari. Yang di Andalusianya ya. Iya, Andalusia udah aja istirahat, tiba ketahuan. Aduh, tapi ya itulah Marc Marquez. Yang penuh dengan ambisi. Betul. Ya, nah, kita akan lihat nih di Jerez seperti apa ambisinya dia. Ya, kanan juga loh, banyak ke kanan semua. Itu dia. 8 sama 5. Itu dia, Bang. Udah gitu tikungan heartbreakingnya juga banyak di kanan, iya, kan. Betul. Ini kan kemarin aja udah dibilang emang agak kesusahan. Jadi dia tidak bisa melakukan elbow down seperti cara kebiasaan dia, seperti dia menikung ke kiri. Nah, ini dua pabrikan terakhir, Bang. Aprilia dan KTM. Untuk Aprilia ya kita seperti ketahui nih, Bang. Kemarin ya yang restart ya duluan dia Salvadori sama Espargaro kan, Alex. Betul. Nah, ditambah lagi sama Dovi. Iya. Ya enggak. Nah, akan seperti apa nih? Ya kalau saya melihat sepertinya untuk Dovi dan juga Salvadori dan ini dua hal yang berbeda. Karena Dovi ini memang kemarin melakukan pengetesan di Jerez murni untuk testingnya Aprilia, artinya untuk memberikan feedback overall. Sementara untuk Salvadori dan Alex Espargaro benar-benar untuk ritme balap. Nah sejauh ini sih ya apa yang dikatakan Alex Espargaro cukup puas, dan ini pembuktian seperti apa karakter motor Aprilia di track yang benar-benar nantinya ini dikatakan oleh Alex Espargaro ini track yang bisa merepresentasikan seluruh putaran MotoGP karena tikungannya bervariasi, kemudian ada layout yang tradisional, konvensional, kemudian ada cornering. Quartararo juga ngakuin bahwa Circuit Jerez ini bisa ya tadi yang Joni bilang mewakili beberapa sirkuit yang ada di Eropa. Nah artinya dengan kemarin hasil masuk 10 besar juga, ini Alex Espargaro pengen istilahnya atau ambisius untuk bisa menuai hasil lebih baik lagi, mungkin menembus 5 besar, ya kalau bisa podium untuk mengetahui artinya ya perkembangan RSGP yang 2021 ini sudah sesuai harapan. Jadi tetaplah Alex Espargaro masih sedikit memiliki peluang untuk fight di baris depan nih ya. Fight baris depan, dan ini harus diantisipasi oleh pembalap istilahnya manapun, baik itu Honda, Yamaha, Suzuki. Jangan sampai di belakang Alex Espargaro. Ya seperti kita ketahuin Bang, di seri sebelum-sebelumnya kan susah tuh Bang. Buat ngeduluin Rossi aja sampai. Nunggu dulu. Kalau mau nunggu kesalahan kan lama, bisa habis finish baru bikin salah baru jatuh. Ini artinya semua ini Alex Espargaro ini jangan juga dianggap remeh. Kalau pembalap-pembalap unggulan berada di belakang Espargaro, harus segera bisa melakukan aksi menyalip di awal-awal. Secepat mungkin. Iya, kalau enggak udah, karena RSGP 2021 ini secara top speed sudah mulai membuktikan keampuhannya, kemudian secara
hard braking, kemudian kestabilan di tikungan ini sudah mulai menunjukkan performa apiknya gitu. Oke, jadi ada kemungkinan lah ya Bang ya. Bisa, ngeramein bikin ngaco. Ya mungkin siapa tahu podium. Ya mudah-mudahan kan. Ya apalagi ya kita tahu nih Aprilia baru tekan kontrak nih Bang. Iya. Perpanjang ya bersama Dorna Sport tapi sebagai tim pabrikan mandiri. Pabrikan terakhir tuh. Iya. Setelah awalnya kan Ducati, KTM, terus Honda udah. Honda apa Yamaha dulu ya? Yamaha dulu apa Honda? Terus kemudian ya kemarin itu biasa. Ya. Suzuki. Jadi itulah, ya nggak Bang? Udah. Udah nggak bersama Gresini. Iya. Ya nggak. Nah. Itu menarik lagi tuh untuk dibahas lagi tentang kira-kira tim satu tim jatuhnya kemana tuh. Betul. Itu bentar aja guys. Sekarang yang RS aja dulu. Nah terakhir KTM Bang. Ini siapa nih yang akan berpeluang nih dari 4 jagoannya KTM? Petrucci, Lecona, Binder dan juga Oliveira. Saya tetap melihat tim pabrikan antara komposisi Oliveira dan juga Binder. Karena memang satu dengan komposisi mesin super ini memang masih membutuhkan istilahnya adaptasi yang jam terbang cukup banyak, artinya kilometernya harus lebih banyak lagi karena ya berbeda dengan musim lalu di mana dia bisa memilih mesin seenaknya gitu karena masih konsesi. Sekarang sepertinya agak menyulitkan dan juga faktor ya kita bagaimana tahu kemarin seorang Miguel Oliveira yang berhasil menang di Portugal kemarin malah problem dan lagi-lagi persoalannya adalah pergantian kompon ban yang awalnya tahun lalu seperti itu tahun ini sekarang begini dan sama juga dengan Jerez. Artinya benar-benar nih pembalap tidak serta-merta dengan KTM pun tentu akan menjalani hal yang baru lagi karena harus adaptasi dengan ban, bagaimana mengenal dengan sirkuitnya, dengan aspalnya dan juga bagaimana mencari pembalapnya. Saya melihat mungkin Brad Binder akan bisa lebih dulu menemukan ritme balap terbaiknya, baru Miguel Oliveira. Ya syukur-syukur Petrucci karena Petrucci ini kemarin coba bangkit kesel banget dia belum bisa menemukan ritme balap terbaiknya. Dan yang disayangkan adalah Iker Lecuona yang digadang-gadang ini bakal kayak Casey Stoner di masa-masa mudanya. Tapi ternyata malah di musim ini kurang begitu apik, malah kalah oleh pembalap-pembalap debutan. Ya, itu mungkin KTM. Orang berpikir wah ini Casey Stoner muda karena nomornya Bang. 27 ya enggak. Tapi ternyata ya apa yang diharapkan belum sesuai. Iya, setuju. Gitu. Oke Bang. Siap. Nah, ini yang menjadi menarik. Oke. Tadi kita udah bahas semua nih Bang ya. Udah kita bahas semua mulai dari Yamaha, Suzuki, Honda, Aprilia, Ducati, dan KTM. Langsung Bang, kandidat podium. Quartararo. Pertama nih. Quartararo. Oke. Kedua. Terus Joan Mir. Dan Francesco Bagnaia. Jadi yakin nih Bang, tiga-tiganya beda pabrikan semua nih ya? Gak yakin cuman ke situ deh kayaknya. Nggak pengen dua-dua, ya istilahnya yang ngulang sukses tahun lalu gitu. Yamaha dua-duanya di sana. Ya. Ataupun ya bahkan siapa tahu nih, Suzuki dua-duanya yang di podium atas gitu kan. Baru Yamaha gitu kan. Ambil kompromi sih, saya takutnya kalau kebanyakan kan nggak seru ya, udah deh satu-satu aja nih perwakilan gitu. Jadi perwakilan untuk Yamaha adalah ya juara satunya nih ya, Quartararo, Suzuki Joan Mir di posisi kedua. Ini sebenarnya Ducati ini kejutan ya kalau sampai benar kejadian Pecco Bagnaia. Pengennya sih inline lagi gitu. Cuman ya Pecco Bagnaia bisa lah. Nah, itu oke guys, jadi itu. Tapi kalau menurut gue Bang, ini sebenarnya agak ngeri kalau untuk menjagokan V4 di Jerez. Iya. Karena seperti yang kita tahu ini Bang, Jerez sirkuit kecil nih Bang. Betul. Nggak memanjakan top speed layaknya ya. Anggaplah kita bicara Qatar, ya nggak? Kita bicara Mugello. Kita bicara lagi Portimao kemarin. Kita bicara lagi sirkuitnya ya istilahnya kebanggaannya Red Bull nih. Ya nggak? Austria Red Bull Ring. Itu memanjakan top speed. Nah, karakternya Jerez nggak seperti itu Bang. Dan bahkan seorang Marc Marquez pun dia harus mengeluarkan potensi 110% untuk bisa menang di Jerez. Ya naluri susah gimana gitu ya. Itu dia tuh. Kan naluri bisa
kalau ini udah pikirannya tuh ada deh itu aja gitu. Oke guys, itulah dia. Kita akan lihat seperti apa ya pertarungan sebenarnya di sirkuit inline nih. Iya. Betul. ini RS tuh sirkuitnya sebenarnya sirkuit inline. Tapi karena istimewanya Marc Marquez, dia bisa untuk ya membalikan fakta bahwa ini bukan sirkuit inline. Ini sirkuit gue. Iya. Bukan sirkuit Vipor tapi sirkuit gue gitu. Iya nggak Bang? Setuju. Oke. Nah, itulah dia pembahasan kita tentang preview MotoGP Spanyol 2021 bersama Bang Joni Lonomulia dan Bro Eka. Oke Bang, siap. Kita pamit ya. Langsung. Guys, jangan lupa ikutin kuis Grand Prix-nya ya Bang. Oke. Klik aja langsung ke websitenya Autorace, websitenya Motorplus, websitenya Grid Auto. Langsung ikutin kuis fantasi Grand Prix. Saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga Grid Auto. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Lonomulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. See you guys. Sampai jumpa.